Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dalam keadaan apapun, kita mau tetap percaya ya bahwa kasih dan kuasa Tuhan itu luar biasa. Dan pengharapan yang ada pada kita itu tidak pernah mengecewakan. Bahkan Dia Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita ya, seperti bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun ya, Tuhan menjadi tiang awan dan tiang api. Demikian juga bagi setiap kita saudara. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya dalam hadirat-Mu kami kuat. Kami percaya Engkau yang menyertai kami, Tuhan yang besar. Kami percaya ada banyak hal-hal yang bahkan tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di hati, itu yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Kami bawa pujian penyembahan kami malam hari ini Bapa, biarlah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan seperti tiang awan dan tiang api yang menyertai umat-Mu ketika mereka di padang gurun, demikian Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari katakan bersama saudara, pujian ini di hadapan Tuhan. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi setiap jalan kami. Amin Tuhan. Dari gelap malam Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Lebih lagi katakan pada Tuhan, seperti tiang awan Tuhan. Amin. Tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan pertolongan dan penyertaan-Mu tepat pada waktunya, seperti tiang awan dan tiang api yang menyertai di waktu-waktu kegelapan, di tengah panas terik kehidupan. Engkau hadir buat kami Tuhan. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Amin. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu. Seperti tiang api Tuhan yang menerangi langkah hidup kami. Api yang menerangi dari gelap malam. Engkau yang menjagai Tuhan. Amin. Hidupku dengan kebaikan. Lebih lagi dengan iman saudara katakan pada Tuhan, seperti tiang api, tiang awan. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Amin. Hatiku selalu tenang
kami, yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Oh, Kau yang jagai hidup kami, Tuhan, dengan kebaikan-Mu, dengan kasih setia-Mu, Tuhan. Oh, karena itu kami percaya, karena itu kami berserah dalam tangan-Mu. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Mari imani saudara. Amin. Hati kami Tuhan selalu tenang di dalam-Mu. Engkau bahkan seperti tiang api, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Yes Lord, Kau menjagai hidupku dalam kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau sanggup memulihkan keadaan kami seperti keadaan bangsa Israel. Mereka dipulihkan Tuhan, bahkan keadaan mereka lebih baik dari yang sebelumnya, agar nama Tuhan itu dipermuliakan. Karena itu kami percaya Tuhan, kami tidak perlu takut mengikut Engkau ketika kami sungguh-sungguh bertobat. Engkau pulihkan hidup kami, bahkan apa yang hilang dari kami, Tuhan sanggup memulihkannya dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Oh, apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan Tuhan. Engkau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Kau memelihara apa yang hancur, dariku. Engkau pulihkan Tuhan. Amin. Di hidupku lebih dari yang aku tahu. Engkau Tuhan, Engkau sungguh mengasihi aku. Lebih lagi dengan iman katakan, apa yang hilang, apa yang hilang dariku, Kau pulihkan. Engkau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Kau memelihara kami Tuhan. Amin. Apa yang hancur dariku, Kau pulihkan. Engkau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Yesus. Amin. Mengasihi aku. Engkau mengasihi kami Tuhan, sebab itu Kau pulihkan keadaan kami. Kau
kami, Kau mengasihi kami, Kau mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan apa yang pernah hilang karena dosa dalam hidup kami, saat kami bertobat Tuhan sanggup pulihkan, bahkan lebih daripada yang sebelumnya. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Biarlah malam ini kami terus mengangkat iman kami kepadamu Bapa. Kami mau berkata di hadapan Tuhan bahwa Engkau sanggup, Engkau sanggup. Mari lebih lagi katakan, Apa yang hilang dariku, Kau pulihkan. Kau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku, apa yang hancur, Apa yang hancur dariku, Kau pulihkan. Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh Mengasihi. Lebih lagi saudara katakan dengan iman, apa yang hilang, apa yang hilang dariku, Engkau yang pulihkan Tuhan. Engkau pulihkan Di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau peliharaku, apa yang hancur, apa yang hancur dariku, Engkau yang pulihkan di hidup kami Tuhan. pulihkan Amin. di Bahkan lebih Tuhan dari yang kami tahu, betapa kasih-Mu luar biasa bagi kami. Engkau sungguh mengasihi aku. Kau mengasihi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Kau mengasihi, Kau memulihkan. Terima kasih Bapa, sebab Engkaulah Tuhan yang layak, Engkaulah Tuhan yang sanggup. Karena nama-Mu kudus Tuhan, karena nama-Mu agung dan mulia, biarlah segala yang bernafas, setiap kami mau terus memuji menyembah Engkau. Bahkan setiap kami meninggikan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Kuduslah nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan karena nama-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau Tuhan yang kudus, nama-Mu kudus Tuhan. Bahkan Engkau sanggup pulihkan. Karena kebesaran nama-Mu Tuhan, layaklah Engkau ditinggikan. Mari saudara kita menghormati kekudusan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, yes, amin. Kuduslah Engkau Tuhan, amin. surga bumi Lebih lagi, angkat hatimu lebih lagi. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, yes, amin, yes. Kuduslah Tuhan, surga bumi Lebih lagi
saudara dengan iman hormati kekudusan Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu Tuhan. Lebih lagi kuduslah. Mari naikkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Dia yang layak untuk diagungkan. Allah semesta alam. Katakan kudus, amin, amin, Yesus. Kuduslah Tuhan, Surga bumi, yes, amin. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Tuhan kita namanya ialah kudus, namanya adalah perkasa di bumi. Karena itu saudara, mari kita terus meninggikan namanya yang kudus. Tidak ada nama lain selain di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Tuhan yang kudus, yang layak untuk disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu Tuhan. Lebih lagi Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. biarlah surga bumi menyembahmu, Tuhan yang kudus, Tuhan yang dahsyat. Segala yang bernafas memuji namamu, kudus-kuduslah. Karena itu kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Ajar kami menghormati kekudusan namamu Bapa. Ajar kami hidup di dalam kekudusan, dalam pikiran, perkataan, hati, dan seluruh perbuatan hidup kami. Karena itu firman-Mu lah yang sanggup menuntun kami. Pada malam ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Berbicara dan sampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Iya, baik saudara, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian ya, dan saya percaya kesaksian akan menguatkan iman kita, dan luar biasa banyak sekali yang mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Biarlah ini menjadi ya kekuatan untuk kita semua, dan terus ada pengharapan agar kita terus berharap kepada Tuhan. Saya akan bacakan satu kesaksian. Shalom Ibu Debbie, selamat pagi. Ya Ibu, saya mau bersaksi tentang kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Ibu, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan melindungi saya, Bu. Di awal Juni saya menginap di rumah keponakan saya yang baru saja melahirkan. Saya tinggal di sana selama kurang lebih 18 hari. Dan akhirnya saya pulang ke rumah dengan dijemput adik saya. Pada hari Seninnya keponakan saya menelpon dan mengabari kalau dia terpapar COVID bersama dengan suaminya. Ya jujur Ibu, badan saya langsung terasa lemas sekali mendengar itu.
Karena saya sangat khawatir dan takut ibu. Ya memang karena kan nginap ya 18 hari itu lama loh. Apalagi mereka ternyata positif ya. Saya sangat khawatir. Hari Minggunya saya bertemu dengan adik-adik saya. Saya sangat takut kalau saya membawa virus ini. Dan akhirnya saya terus dan tidak ada hentinya saya berdoa memohon pertolongan Tuhan. Akhirnya saya PCR dan puji Tuhan hasilnya negatif. Tapi masalah tidak sampai di situ saja. Ponakan saya yang mengurus baby kakaknya meminta saya untuk menjaga babynya yang baru berumur 1,5 bulan. Dikarenakan baby susternya juga terpapar COVID. Waduh. Jadi ponakan saya harus konsen dengan anaknya sendiri yang juga baru 2 tahun. Pada malam saya dan adik saya menjemput si baby. Dan kami sambil berdoa agar Tuhan mohon jauhkan COVID dari ponakan saya yang lain dan juga keluarga mereka. Karena mereka tinggal di satu gedung tapi lain lantai. Malamnya ibu kami mendapat kabar kalau kedua keponakan saya itu juga sekarang terpapar positif COVID. Hati saya semakin gelisah Bu dan sangat gelisah dengan kejadian ini. Karena tante saya yang mengurus baby juga terpapar. Jadi kami disuruh membawa baby untuk PCR supaya jelas apakah babynya juga terpapar atau tidak. Besoknya kami langsung membawa babynya untuk di PCR dan adik kami juga antigen. Saya dan adik saya juga antigen. Hasil kami negatif dan hasil PCR baby ternyata babynya positif COVID. Ya bayi umur 1,5 bulan loh saudara. Positif COVID ya. Saat itu rasanya hancur hati saya mendengar kalau si baby juga terpapar COVID. Selama 2 hari saya dan baby, ya kami dari awal masuk ke rumah adik saya yang ada anak kecilnya juga Bu. Karena untuk mempermudah saya. Jadi saya dan si baby diberi satu kamar untuk kami berdua. Karena babynya terpapar, maminya minta agar baby itu dibawa kembali ke orang tuanya yang sedang isoman di rumah ya. Puji Tuhan setelah 1 minggu si baby pulang. Saya dan adik saya tes PCR lagi dan hasilnya negatif. Tuhan kita dahsyat dan ajaib Bu, luar biasa. Satu lagi kesaksian, saya juga berterima kasih atas pertolongan Tuhan kepada anak saya di luar kota. Di saat ponakan saya semua sedang terpapar COVID, ternyata anak saya perempuan yang ada di luar kota juga sedang terpapar. Dan puji Tuhan dalam kesendiriannya yang jauh dari orang tua, Tuhan tetap menjaga dia dan menolong anak saya yang masih SMP dan dia benar-benar sudah pulih. Dan saya juga baru diberitahu setelah dia sudah sembuh, puji Tuhan. Puji Tuhan Ibu, anak saya juga setia mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Walaupun tidak bisa tepat waktu. Terima kasih Ibu buat firman Tuhan dan maaf kalau kesaksian saya panjang. Saya berterima kasih untuk pelayanan Ibu dan keluarga. Kami banyak diajarkan untuk mengerti dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga, tetap sehat ya Bu, sebab kami masih membutuhkan pimpinan dan bimbingan firman Tuhan. Tuhan memberkati, amin, amin, Tuhan memberkati. Iya saudara, ya memang virus ini tidak terlihat mata ya, dan ya makanya ya kita tidak pernah mau untuk terinfeksi, tetapi kalau Tuhan izinkan, saya percaya Tuhan juga yang berikan kita kekuatan. Dan ingat ya, kalau belum waktunya kita mati, kita tidak akan mati. Kesaksian yang luar biasa ya, bahwa
baby loh saudara, bayi umur 1,5 bulan, bayangkan terinfeksi positif COVID. Ya Tuhan selamatkan dan akhirnya satu keluarga dipulihkan Tuhan. Bahkan ya saya justru merasa salut Bu dengan anak ibu yang masih SMP di luar kota juga terpapar COVID, tapi dia tidak memberitahu ibu. Diberitahunya nanti sudah sembuh ya. Luar biasa itu baru imannya luar biasa ya. Tidak menyusahkan orang tua ya. Makanya saya juga belajar ketika kami itu terinfeksi, saya tidak mau ngomong dulu. Setelah sembuh baru kita boleh ngomong ya, supaya tidak banyak orang yang khawatir. Ya, dan luar biasa ya, anaknya yang masih SMP juga setia mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Ya luar biasa, biarlah kita terus berdoa supaya anak-anak kita terus tinggal dalam firman Tuhan, supaya mereka juga setia, karena saya percaya akan ada perbedaan antara anak-anak dan orang yang terus mencari Tuhan dengan yang tidak. Saya yakin dan percaya anak ibu akan terus disertai Tuhan ya, karena dia setia mendengarkan firman. Biarlah kita juga setiap kita malam hari ini bawa anak-anak kita. Saya banyak dapat kiriman foto anak-anak kecil yang setia ikut mesbah doa. Ya wow, luar biasa buat setiap anak-anak yang malam ini setia mendengarkan mesbah doa. Ya maka percayalah Tuhan akan memberkati masa depan kalian. Sebab firman Tuhan itu adalah jalan kehidupan, jalan kesuksesan yang akan menuntun kita kepada segala rencana dan tujuan Tuhan yang sempurna. Iya, terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Puji Tuhan sekarang Ibu sudah sembuh dan semua keluarga besar juga telah disembuhkan Tuhan. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan kita malam hari ini. Sekarang sudah sampai di Yehezkiel pasal 36 saudara ya. Masih tentang pembaharuan Israel. Ya, kemarin kita sudah sampai ayat yang ke-15. Di sana Tuhan berkata, ya kita ingat saudara kemarin. Ya, Tuhan memulihkan keadaan mereka, dan ketika Tuhan yang memulihkan hatinya berbalik ya kepada kita, maka tidak ada perkara yang mustahil, bahkan Dia pulihkan lebih dari keadaan kita yang semula. Ya, Tuhan bilang, aku juga tidak akan membiarkan orang membicarakan noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap engkau. Engkau tidak akan lagi ya menanggung pencelaan, tidak akan dicela lagi. Saudara, ketika kita bertobat, sekalipun kita memiliki masa lalu yang buruk, maka itu tidak akan menjadi celaan lagi. Asal kita sungguh-sungguh bertobat dan kembali pada jalan Tuhan. Seburuk apapun masa lalu kita, justru itu menjadi sebuah kesaksian bagaimana Tuhan mengubahkan kita. Tuhan mengubah yang dulu mungkin itu menjadi celaan, sekarang menjadi kemuliaan. Ya, dulu itu menjadi noda dan yang membawa kepada kita ya membawa rasa malu ya, tetapi Tuhan sanggup ubahkan itu menjadi sebuah ya kebanggaan, karena kita melihat disitulah karya Tuhan. Ya, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa aku tidak akan membiarkan orang membicarakan lagi noda masa lalumu. Ya, bahkan tidak ada lagi orang akan mencela engkau. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan sanggup melakukan itu. Ya, yang penting kita bertobat saudara, menyerahkan hidup sungguh-sungguh pada Tuhan ya. Ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, 17, hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Ayat yang ke-17, ayat 18 sekarang. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu. Sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Ayat 19. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Ayat 20, di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tapi mereka harus keluar dari tanahnya. Tuhan berkata, saudara, kenapa dia dulu murka atas Israel dan dia juga menghancurkan umatnya sendiri? Tuhan berkata karena mereka itu menajiskan ya tanahnya.
Ya, mereka tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka, kelakuan mereka itu ya benar-benar kenajisan di mata Tuhan, di hadapanku, kata Tuhan. Karena itu aku mencurahkan amarahku ke atas mereka, ya, karena ya darah yang dicurahkan mereka di tanah itu. Kita ingat dulu mereka kalau mempersembahkan korban kepada dewa, anak sulung mereka disembelih, ya, ada tumpahan darah. Dan Tuhan itu murka dengan cara mereka yang hidup, ya, dengan mengikuti penyembahan berhala dikatakan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akhirnya menghamburkan mereka diserakkan sampai harus lari ke bangsa-bangsa lain. Ya, mereka terserak di semua negeri dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan tingkah laku mereka. Tuhan berkata waktu itu, ya, bagi bangsa Israel. Sehingga di mana saja mereka datang, di tengah bangsa-bangsa mereka menajiskan namaku yang kudus. Jadi bangsa ini, saudara, anak Tuhan, orang anak mereka ini bangsa pilihan, tapi kelakuannya itu tidak mencerminkan hukum-hukum Tuhan. Ya, ingat, Tuhan akan berperkara dengan orang-orang yang mengaku Kristen tapi kelakuanmu gak berubah-berubah. Engkau mengaku Kristen tapi engkau hidup dalam kenajisan, dalam percabulan. Engkau mengaku Kristen, anak Tuhan, ya, tetapi engkau terus hidup mempermalukan nama Tuhan, tidak bertobat sungguh-sungguh. Tuhan bilang, di mana mereka pergi? Ya, Tuhan berkata, di mana mereka pergi? Ya, mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Karena kelakuan mereka, saudara, mereka menajiskan nama Tuhan. Ya, dalam hal orang menyindir mereka, ya, jadi orang-orang berkata dulu kepada bangsa ini, kepada Israel, katanya mereka itu umat Tuhan, tapi mereka harus keluar dari tanahnya sendiri. Ya, katanya umat pilihan, tapi akhirnya lihat keadaan mereka terbuang jauh, bahkan terusir dari tanah mereka sendiri. Ayat 21. Ya, aku merasa sakit hatiku karena Tuhan berkata, aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang, ya. Bahkan sudah dalam pembuangan saja, ya, mereka dibuang ke tengah bangsa-bangsa yang lain, diserahkan. Ya, mereka tetap melakukan kenajisan, mereka tidak membawa nama Tuhan. Saudara, ingat Alkitab berkata kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka. Dari hidup kita orang akan membaca, ya, orang akan melihat Tuhan. Jangan sampai dari hidup kita orang menjadi batu sandungan, saudara, ya. Itu akan mendatangkan murka Tuhan. Tuhan berkata, aku sakit hati. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Ya, kemanapun mereka pergi, mereka terus, ya, menghujat kekudusan Tuhan. Ayat 22, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, kata firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Ya, Tuhan berkata, ya, mengapa, ya, Tuhan juga bertindak, saudara? Karena bukan karena Israel, tetapi karena Tuhan membela namanya yang kudus, ya, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Ayat 23, aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Jadi saudara, Tuhan berkata bahwa, ya, demi namanya yang kuduslah Tuhan bertindak, ya. Mengapa Allah ingin melindungi namanya yang kudus, saudara? Ya, karena kita tahu bersama bahwa, ya, itulah sifat Allah, yaitu kekudusan. Ya, bahkan di antara bangsa-bangsa di dunia, ya, Allah bukan hanya peduli terhadap keselamatan umatnya, tetapi keselamatan seluruh dunia. Tapi dengan membiarkan umatnya tetap di dalam dosa dan terus-menerus dihancurkan oleh musuh-musuh mereka, itu akan membuat bangsa-bangsa lain berkesimpulan bahwa dewa-dewa kafir milik mereka lah yang lebih berkuasa daripada Allah Israel. Ya, kenapa Tuhan akhirnya membela bangsa Israel dan kembali memulihkan keadaan mereka? Ya, semata-mata karena supaya bangsa-bangsa lain itu jangan bermegah diri dan berpikir bahwa mereka sanggup mengalahkan Israel karena dewa-dewa yang mereka sembah.
Ya, karena dewa-dewa yang menyertai mereka lah sampai bangsa Israel terkalahkan. Dan di mana Allah? Ya, mana kuasanya Allah? Karena itu Tuhan bilang dia bertindak supaya bangsa-bangsa itu tahu bahwa akulah Tuhan, ya. Supaya mereka tidak berpikir bahwa dewa kafir milik mereka itu lebih berkuasa daripada Allah. Ya, karena itu ya saudara, untuk menjaga namanya yang kudus, Allah akan memulihkan suatu kelompok sisa dari umatnya untuk pulang kembali ke tanah mereka. Allah tidak akan membagi kemuliaannya dengan allah-allah palsu, karena hanya Dia sajalah Allah yang sejati dan yang esa. Bangsa itu memiliki tanggung jawab untuk menjadi lambang Allah bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Karena itu orang-orang percaya saat ini mempunyai tanggung jawab yang sama, bagaimana kita menjadi lambang bagi kuasa nama Tuhan. Ya, saudara, dunia ini sedang mencari sesuatu yang bisa menjadi jaminan. Dunia ini sedang mencari dan mencari terus ya patron apalagi di tengah goncangan seperti ini. Banyak orang mencari arahan, mencari pegangan, mencari keyakinan. Seperti tadi pagi yang saya sampaikan di Mesbah Syukur, bahwa ya pengharapan kita itu seperti adalah sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Ya, mengapa saudara kita harus terus hidup di dalam pemeliharaan kasih Tuhan, kita harus terus hidup kudus agar orang lain melihat ya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Bahkan di tengah goncangan Dia sanggup menyatakan perbedaan kepada anak-anaknya. Ya, jadi tugas kita untuk menjaga nama Tuhan yang kudus itu jangan kita cemarkan. Bagaimana cara kita menjaga nama Tuhan yang kudus itu? Ya, dengan kita ini disebutkan menjadi anak-anaknya, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman dan tidak mempermalukan nama Tuhan itu. Tidak menginjak-injak kekudusan Tuhan. Dengan kita hidup di dalam kesalehan, kita hidup dalam kekudusan, yaitu artinya kita sudah menjaga nama Tuhan yang kudus itu. Karena itu saudara, ya, ini tanggung jawab kita ya, dengan kita hidup di dalam kekudusan. Firman Tuhan berkata, ya itu menjadi tanggung jawab kita ya, untuk apa? Untuk membawa nama Tuhan itu. Ya, dan kita percaya saudara, ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan, sungguh-sungguh hidup, maka Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Biarlah malam hari ini saudara kita mau terus berkata kepada Tuhan, kita mau terus percaya kepada Dia, dan biarlah kita mau terus menyerukan kudus, kuduslah, kuduslah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Biarlah Engkau menjadikan kami kudus, dan biarlah hidup kami juga kudus di mata-Mu, sehingga kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, tetaplah kejar perkenanan Tuhan supaya kita tidak mempermalukan Tuhan, tetapi justru ketika kita membawa nama Tuhan, menjaga kekudusan hidup kita, maka kita akan melihat pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita renungkan firman. Biarlah kami terus membawa kekudusan nama-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang kudus, ajar kami menjaga kekudusan hidup kami. Dengan cara itulah kami menjaga kekudusan nama-Mu yang mulia Tuhan, agar kami tidak mempermalukan Engkau lewat kehidupan kami. Malam ini kami mau mengangkat tangan kepada-Mu Tuhan. Kami sepakat berkata bahwa hanya Engkau Allah yang kudus. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Kami bawa kepada-Mu malam hari ini. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan, Engkau Allah semesta alam. Yes, Lord. Kudus, kuduslah, oh, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Biar Engkau dikuduskan di seluruh bumi Bapa.
Engkau dikuduskan di atas bangsa-bangsa, Engkau dikuduskan di atas bangsa kami. Karena itu berkati setiap bangsa-bangsa yang atasnya namamu diserukan Tuhan. Berkati setiap mereka yang terus berdoa setia di mezbah doa. Berkati yang ada di semua benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, bahkan di Australia. Tuhan, semua yang mengangkat panji-panji kepada namamu malam hari ini, kudus, kudus, diberkati Tuhan. Bahkan di atas bangsa kami Indonesia, kami yang berseru kepada nama Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan. Berkati tanah kami, berkati bangsa kami. Bahkan berkati setiap keluarga demi keluarga yang ada di setiap atas bangsa kami dan juga di atas bangsa-bangsa. Semua yang terus berseru kepada nama Tuhan, suami, istri, anak-anak. Biarlah Tuhan memberikan Tuhan hati yang terus bersyukur, berserah kepada Tuhan. Berkati Tuhan suami-suami takut akan Tuhan, istri hidup di dalam perkenananmu, anak-anak juga hidup dalam takut akan Tuhan. Biarlah di atas semua bangsa-bangsa bahkan negara kami ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Engkau terus memberkati seluruh pemimpin-pemimpin di atas bangsa kami. Berkati para pemimpin terutama di Indonesia, mulai Bapak Presiden Jokowi Tuhan dan seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan, menyertai bangsa kami yang sedang ada dalam pandemi. Hari-hari ini Tuhan, tingkat orang yang terjangkiti virus begitu tinggi. Kami berdoa dalam nama Yesus, tidak ada kematian massal. Kami bersyukur justru hari-hari ini ada kesembuhan massal, puluhan ribu setiap hari yang disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya Bapa, biarlah terjadi hujan pertobatan di atas bangsa kami. Orang-orang kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus memberkati mereka yang punya persoalan, pergumulan yang berat dalam kehidupan, yang terlilit dengan hutang piutang, yang bergumul ingin keluar dari dosa, kenajisan, percabulan, dari homoseksual, lesbian, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan handphone, yang terikat dengan judi online, dengan minuman keras, narkoba, yang terikat dengan obat-obatan terlarang, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, sakit hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kesembuhan jiwa kami Bapa. Roh Kudus sanggup melepaskan itu semua. Bahkan Engkau juga menyembuhkan setiap mereka yang sedang sakit hari-hari ini. Mungkin untuk keluarga kami atau setiap orang yang mendengarkan mezbah doa, sakit apapun Tuhan, kami menumpangkan tangan atas bagian yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada kesembuhan. Juga mereka yang sedang terinfeksi COVID, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dalam hidup kami. Roh yang ada pada kami lebih besar dan hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati juga para orang tua kami, para single parent Tuhan, para oma opa kami di usia senja. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Engkau juga terus memberkati mereka yang punya keturunan, yang rindu memiliki anak, keturunan ilahi. Tuhan bukakan setiap kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Jama dan lawat, biarlah Tuhan Engkau berikan kehamilan yang datang dari Engkau sendiri. Anak-anak berkat akan lahir dan menjadi terang bagi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami juga terus berdoa Bapa untuk setiap mereka Tuhan yang berkekurangan, Tuhan mencukupi. Kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan hari-hari ini. Kami percaya yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang berobat berat Engkau berikan kelegaan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah setiap masalah persoalan kami hadapi, kami boleh menang sebagai pemenang. Kami keluar dan kami masuk dalam pemurnian iman. Kami semakin dimurnikan sehingga Tuhan datang kembali yang kedua, Engkau dapati kami setia. Terima kasih Tuhan, mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat malam dan jangan lupa saudara bisa pesan CD Mezbah Doa, CD album Mezbah Doa untuk saudara, juga boleh bagikan ke teman untuk terus menjadi berkat. Terima kasih terus menopang pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.